Apabila Anda memiliki mobil, ada baiknya Anda mengenal secara mendasar apa itu ban mobil dan bagaimana cara perawatannya. Berikut beberapa pengenalan dasar ban mobil. Ban mobil adalah komponen penting yang menghubungkan kendaraan dengan jalan. Ban terdiri dari beberapa bagian utama. 1. Tapak atau tread, adalah bagian yang langsung bersentuhan dengan permukaan jalan. Tapak dirancang untuk memberikan traksi pada berbagai kondisi jalan. 2. Dinding samping atau sidewall adalah area di antara tapak dan bib. Memberikan fleksibilitas dan melindungi ban dari kerusakan samping. 3. Bit adalah bagian yang menempel pada velg untuk menjaga ban tetap terpasang dengan kuat. 4. Belt dan lapisan cord atau belt and ply adalah lapisan baja atau kain yang memberi kekuatan dan struktur pada ban. Ban biasanya dibuat dari karet, baja, dan material sintetis lain yang dirancang untuk memberikan traksi, kenyamanan, dan daya tahan. Cara merawat ban mobil. Pertama, periksa tekanan ban secara rutin. Tekanan yang tepat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan memperpanjang umur ban. Cek tekanan setiap bulan dan sebelum perjalanan jauh. Kedua, rotasi ban, yaitu melakukan rotasi ban setiap 8.000 hingga 10.000 km membantu menjaga keausan yang merata di semua ban. Ketiga, periksa keseimbangan dan penyelarasan. Balancing alignment ban yang tidak seimbang atau tidak selaras bisa menyebabkan keausan yang tidak merata dan memperburuk kenyamanan berkendara. Keempat, periksa tapak ban. Pastikan kedalaman tapak ban cukup, biasanya minimal 1,6 mm. Jika lebih rendah, ban harus diganti untuk mencegah selip. Kelima, hindari overload, yaitu jangan membebani mobil melebihi kapasitas muatannya karena ini dapat menyebabkan ban terlalu panas dan mempercepat keausan. Keenam, jaga kebersihan ban dengan membersihkan ban secara berkala dari kotoran atau kerikil yang terjebak di alur tapak dapat membantu memperpanjang umur ban. Ketujuh, ganti ban yang sudah usang. Ban memiliki masa pakai maksimal, biasanya sekitar 5-6 tahun, meskipun terlihat masih baik. Sekarang mari kita simak perbincangan masalah ban mobil bersama pemilik toko ban mobil di Jember bersama seorang pelanggan tokonya.
Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam acara Don Jandon bersama saya Indra Dermawan. Untuk segmen kali ini kita berada di tempat toko ban mobil ataupun ban truk. Sekaligus kita akan berdiskusi dengan owner Amran Ban mengenai Ahmad Ban mengenai ban untuk kendaraan niaga, kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan langsung bertanya kepada beliaunya. Begini Mas Imam, Pak pakai beliau. untuk kendaraan niaga. Saya bukan maaf ya. Kurang diketahui. Oh ya, enggak apa-apa. Jadi untuk kendaraan niaga itu ban yang paling tepat, yang paling efisien dan ekonomis, kira-kira kriterianya bagaimana? Karena untuk sebuah kendaraan niaga itu kan diperlukan ban yang kuat, yang bagus, yang murah untuk menunjang operasional. Nah, bagus pertanyaan saja nih. Kita ini loh ya, kita ini kan ya kira-kira sudah lama lah intinya menjadi salah satu pengguna ban ya, pengguna kendaraan yang kemudian mengganti ban gitu ya. Cuman pemahaman kita kan selama ini ya cuman ngisi angin, entek ganti gitu kan, tempel rusak gitu kan, ganti kalau habis kan itu. Nah, saya coba cerita dari awal ya, cerita dasar aja, minta maaf nih. Jadi sekalian ini apa namanya kasih pemahaman sedikit. Jadi cerita pengetahuan dasar ban. Jadi ban itu kira-kira fungsinya itu ada 4 ya, Mas? Ada 4 fungsinya. Fungsi yang pertama dan kedua, kemudian ada fungsi 3 dan 4. Ini saya pisah karena nanti terkait dengan apa namanya kebiasaan kita dalam hal perawatan. Yang pertama fungsinya itu menyangga beban. Pasti ya, pasti itu. Ban paling terakhir yang napak dengan jalan kan gitu. Dia menahan semua yang ada di atasnya, komponen mesin, part-part orang dan beban. Kalau itu niaga, kalau mobil penumpang ya orang ya. Penumpang. Sama mungkin bagasi sedikit lah. Itu fungsi ban, jadi memang menahan beban, menyangga beban. Kemudian fungsi yang kedua adalah meredam getaran. Meredam getaran. Jadi selain kaki-kaki shockbreaker, fungsi ban ini juga kemudian menjadi meredam getaran karena dialah yang kemudian terakhir apa namanya yang langsung berinteraksi dengan kondisi rusak jalanan, lubang, batu, gitu. Makadam. Betul, makadam, jalan nggak rata. Ban sudah meredam sebagian, kemudian dibantu lagi dengan shockbreaker sehingga sampai kemudian di penumpang atau kemudi ini nggak terlalu terasa goncangannya. Nah, fungsi 1 dan 2 ini akan berjalan baik ketika kita penggunanya ini merawat. Apa yang dirawat? Angin. Tekanan angin. Maksud ban ini sebenarnya 1, angin. Nah, kita ini kadang-kadang, saya lah, nggak usah ngomong kita, ngajak-ngajak kita, lu aja kali gitu nanti ya. Saya termasuk walaupun ngerti ban, cara ngeceknya rada ngawur. Pakai ukuran itu ya, Mas? Bukan, pakai mata. Pakai mata, Bos. Feeling. Kalau matanya sakit gimana? Itu dia masalah. Oh cukup gitu kan. Begitu saya bilang, oh kurang nih tambah angin. Oh begitu kurang, ternyata kurang benar. Sebenarnya kan ada alat pengukur ban itu. Ada harusnya kalau mau. Tinggal mampir colok. Di sini sih gratis, saya nggak tahu di luaran ya. Kalau di sini mampir, Mas minta cekin angin, nggak usah bayar, lewat itu kan. Siap. Cuman ya itu saya sini cuman dilihat toh. Padahal punya saya meteran alat ukur di tas selalu saya bawa. Cuman tetap sampai sekarang karena kebiasaan. Oh cukup. Kurang. Oh cukup. Begitu kurang baru tak bawa ke toko tak tambah angin. Begitu dicek ternyata memang kurang beneran. 20, 25 besar itu. Itu gara-gara padahal ngisi angin loh, nggak sampai semenit. Katakanlah dari 20, ban kan mobil katakanlah kebiasaannya 32 PSI, 35 gitu. Kalau niaga mungkin 40, 50, nggak sampai semenit lo ngisi itu. Ya. Nggak sampai semenit ngisi. Cuman karena kemalesan tadi itu, akhirnya 2 fungsi tadi hilang. Terlalu mengentengkan.
mengentengkan tuh apa enak ya bahasa Indonesia apa ya? Menggampangkan. 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 Mengentengkan. Menganggap enteng. Iya. Nah, kok jadi bahasa enteng kita ya? Itu karena anggap remeh, anggap enteng. Fungsi dua ini hilang. Hilang. Pertama menyangga beban. Kempes jadi kempes jadi dia semakin nggak kuat. Nah, efeknya ketika dia angin ini kurang, menyangga beban tadi berkurang, efek yang kemudian berikutnya adalah rusak pasti. Kurang angin, beban berat, pecah mungkin ya. Digeletak tetap jalan, rusak. Dari retak dulu dor mungkin gitu kan. Kemudian juga fungsi meredam tadi. Dia bersentuhan langsung dengan kondisi rusak jalan. Kurang angin gitu kan. Yang pasti benturan kondisi rusak jalan, ban benturan dengan pelek, ban rusak. Ya. Juga ujung-ujungnya adalah dor, ganti ban. Padahal ban mahal. Seneng sih ketuk saya ganti ban ya seneng kita sebagai toko ban. Cuman kan sebagai pengguna juga ya eman ban ya larang loh. Mahal. Ban rata-rata yang 15 ini udah 600-700an sekarang. Ya kira-kira itu. Itu fungsi 1 2. Ya. Kan ada 4 tadi ya. Apa ini? Aduh. Halo, Le. Halo, Pak. Mesin ini motor. Sik, Jo, nyalain motormu, Jo. Bisa, Mas. Tapi bensinnya habis sih. Bensin, Pak De. Oh, yo. Hati. Yo, Mas. Kurang 1.000 ya, Mas. Ada, Mas. Masuk pun, Mas. Ada di Mas. Loh, tapi mohon perhatian. Masih sudah menuju sasaran. Siap. Mohon dibantu partisipasinya supaya bisa lancar sampai tujuan. Mohon doa restunya. Semoga semua selamat kembali ke rumah. Wah, Mas. Tak terke. Menyang nang lor terus ngetan terabas tegalan. Tembus arisane Wahyu Endah. Lurus lor melewati jagongane Doni karo Ningsih. Lumayan, onde-onde. Saiki sampeyan wis tekan. Pak, ada perahu, Pak. Ada, Mas. Tapi bocor ya. Pakai punyaku bisa, Mas? Pak. Bebek. Ih, bapakmu. Beda masa, satu rasa. Perpaduan kretek dan tembakau yang sudah terkenal sejak dulu. Menjadikan perpaduan cita rasa Nusantara. Rokok dua saudara. Cita rasa tembakau khas Madura. Kebanggaan kita semua. Nah, fungsi 3 dan 4 itu adalah yang pertama merubah gaya. Dari gaya gesek menjadi gaya gerak. Dari gerak kemudian bisa berhenti dengan gesekan tadi. Itu yang pertama. Apa yang ketiga? Yang keempat kemudian mengontrol arah. Dari drive, dari steering ya. Dari steering. Nah, dua fungsi yang terakhir tadi 3 dan 4 kembali lagi. Itu juga ada kaitannya dengan cara kita merawat. Jadi ban itu selama pemakaian. Betul. Jadi ban itu untuk supaya gesekannya merubah gaya gesek menjadi gaya gerak tadi itu optimal. Yang perlu kita rawat, yang perlu kita kontrol adalah masalah sisa kembang. Oh, contoh nih, iya. yang rata-rata ganti di sini. Oh iya. Itu kalau kalau bahasa saya nih habis-habisan memang. Nah, kalau sudah kelihatan kawat istilahnya. Iki sudah sampai sepah-sepahnya udah sampai ini semua. Berarti kan masih bisa dipakai sebenarnya, tapi tidak efisien. Bahaya. Ini ampas ini Pak. Bahaya. Ini sampai benar-benar sampai ampas ini. Jadi ban ini udah tipis banget kayak gini, udah baru ganti. Ekstrim lagi sampai keluar kawat. Contoh, benangnya kelihatan.
Terlalu bahaya ini untuk kalau muatan Mas ya. Bisa Mobil, meletus, ya. bisa terbalik. Betul. Kita inilah ya sudah sering saat menggunakan mobil kan mobil ini kan harus kondisi sehat, harus kondisi siap. Ketika kita beraktivitas harus bermobilisasi itu menggunakan mobil ini kan dia harus siap dibawa kemana saja, kapan saja, itu dengan kecepatan berapa saja kan gitu ya. Nah itu dituntut kondisi ban prima harusnya. Satu pertanyaan saya, penggunaan ban untuk di jalan raya katakanlah untuk kota-kota maupun luar kota, apakah berbeda dengan untuk yang jalan makadam, pegunungan atau yang jalan rusak? Nah, sebenarnya sih kalau bicara peruntukan ban ini spesifikasi ya. Ya, kalau untuk bicara sebenarnya ban ini kan kira-kira dibagi 3 ya. Kondisi rip, istilahnya rip lah ya, kembangan biasa begini. Kembangan biasa ini atau kembangan biasa gini. Ada lagi kembangan ATI, istilahnya ETI, all terrain, baik untuk kondisi jalanan normal atau rusak tadi, lumpur. Dan yang ekstrimnya MT, mud terrain, mud lumpur. Jadi memang untuk kondisi lumpur. Cuman kan kita nggak mungkin ya yang kemudian dari gunung kerja di jalan jalan besar, rumah di gunung, ganti-ganti ban nggak mungkin. Akhirnya mungkin orang milih ban ATI yang tengah-tengah tadi, ETI, all terrain. Jalan raya bisa, jalan rusak ayo. Kalau rumahnya lumpur, misalnya jalan berlumpur, berapa ini sih gitu kan. Cuman kan tetap kalau pakai kembangan biasa seperti ini, kan nggak mungkin nginjak lumpur ya. Harus ban seperti itu. Nah, jadi akhirnya diciptakanlah model kembangan seperti itu. Jadi untuk segala kondisi lah ada beberapa jenis ban yang bisa digunakan multifungsi ya. Iya, memang itu. Yang paling ini yang all terrain tadi itu. Jalan halus ayo, jalan rusak sedang ayo gitu. Tapi kalau udah ekstrim lumpur memang harus ganti model MT tadi. Untuk kendaraan off-road itu Mas. Off-road itu memang. Oke. Nah, kembali lagi ya, saya coba sebentar. Tak ceritain aja. Apa itu? Bahwasanya ada ukurannya Mas ya? Yoi. Segitiga kecil nih. Oh, kelihatan. Ya. Kelihatan. Segitiga kecil ini sebenarnya ini adalah indikator bahwasanya ban itu sudah seharusnya diganti. Segitiga ini indikator itu adalah ketika kita tarik ke tengah ke alur telapak ban. Ini ada kayak indikator. Nah, indikator inilah yang ketika kita sampai di sini, ini memang harus layak harus diganti. Nah, kondisi yang seperti ini, ini bahaya nih Mas. Bahaya banget ini sampai habis beneran. Ininya masih ada kembangnya, tapi ini habis. Oh iya. Ini juga sama. Ini relatif rata lah ya. Ini relatif rata, tapi ya bener-bener sampai ini kalau saya ukur Mas, sudah tinggal 0,9. Padahal tinggi indikator tadi itu sekitar 1,2. Berarti sudah kemakan, indikatornya pun sudah kemakan gitu. Sudah melebihi indikator dia. Ini sudah nggak mampu buang air dia. Sudah nggak bisa menangkap udara. Udah nggak bisa buang air, yang terjadi licin. Ya, cuman karena kebiasaan kita harus seekonomis mungkin, semaksimal mungkin. Ini maksimal banget ini. Ini ampas-ampasnya sampai habis. Resikonya terlalu besar. Betul. Kalau terus dipakai ya. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malah bersih bersih. Di kamarku banyak nyamuk, di kamarku banyak. Segera atasi gangguan nyamuk nakal dengan obat nyamuk bakar cap 2 saudara. Ampuh melindungi sepanjang malam dengan kekuatan double powernya.
kondisi ban juga harus bagus, perawatan juga harus rutin. Oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Yang ketiga keempat tadi itu adalah perawatan kita untuk memperhatikan kondisi ini. Jadi ketika tinggi kembang ini, kedalaman alur ini, sudah melebihi, sudah tipis, maka fungsi 3-4 tadi itu arah gesekan, kemudian kontrol ini juga licin ban ini, jadi kurang maksimal. Kira-kira itu fungsi yang paling dasar dan kaitannya sama hubungan sama perawatan ban. Ini kadang-kadang kita lupa, nggak usah saya aja lewat, saya aja suka kelewat yang sudah mengerti padahal. Kebiasaan buruk, nggak boleh ditiru ya. Kurang bagus. Nggak boleh ditiru, jangan ditiru mas. Aja ditiru. Jadi pertama kondisi ban juga perawatan itu perlu kita lakukan setiap saat ya mas. Betul. Padahal itu tadi kalau ngomong angin, cuma tinggal mampir minta tolong cekin, itu nggak ada biayanya, cuma tinggal dicolok untuk tahu tekanan angin berapa, kurang nambah mungkin baru itu biaya. Cuman ngecek tuh kan enggak. Terus kemudian ngecek ini juga cukup dilihat di rumah sendiri bisa. Segitiga ditarik lurus, masih dalam, aman. Siap. Kira-kira gitu. Kalau kelihatan tipis sebelah, baru bisa dicek berikutnya, misal spuring misalnya. Jadi untuk mengecek kondisi ban selain kita istilahnya kasat mata, tadi kita menggunakan alat untuk apa namanya itu mas? Namanya depth gauge. Depth gauge pengukur ketinggian kedalaman ban. Oh, ketinggian, ketebalan pengukur kedalaman ban. Ketebalan ban juga. Depth dalam gauge ya, depth gauge. Harganya itu berapa kira-kira? Kayaknya dulu beli sekitar kisaran 50 ribuan mungkin ya. Masih terjangkau ya. Terjangkau lah, plus minus lah, apalagi mungkin yang pembacaannya bukan digital mungkin lebih murah. Ya, jadi kan fungsinya juga sangat fungsi kegunaannya juga sangat besar. Selain kita melihat kasat mata juga memastikan dengan alat, dengan pengukuran. Jadi indikasi yang gampang kita lihat dengan mata salah satunya adalah kebiasaan kita ngisi anginnya itu termasuk males apa malah kerajinan tapi jadinya tinggi. Terlalu keras mungkin. Terlalu keras. Nah, kalau tinggi, kakean isinya kakean kebanyakan, ketinggian isinya. Itu nantinya yang kemakan tengah tok. Tengahnya cepat habis. Kiri kanan tebel, tengah habis. Jadi kalau di rambut itu mungkin tengah entek. Tengahnya itu bukan kan model baru itu. Elek, itu model kepotong namanya. Shred. Oke. Jadi tengahnya habis, kiri kanan ada. Nah, kalau kurang kebalikannya. Kiri kanannya nggak habis, tengahnya yang masih ada rambutnya. Itu kalau rambut tadi mohak. Tengah habis ini yang muncul rambutnya. Saya nggak ada contohnya di sini gundul semua sih. Semua gundul semua. Karena terlalu. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi dalam acara yang lain dan lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pantun mah. Waduh, harus pantun ini. Boleh, kalau dipaksa berpantun saya berpantun. Saskia Gotik main di sawah. Cakep. Main di sawah. Saya cakep. Iya. Makasih. Bawa ayam jalan sampai jauh. Waduh. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Sateng, matur nuwun Pak Panji. Terima kasih. Apolong edia reng oreng setong hakere Jemacem haroba edia pada beda Ajalan harampak pada maturan hakompak Kapinang kana pasopan ka epak emak
tapi sampai lopai engkau masenya deki mon lara jadi orang setepak keiwin